Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Delhak Rahmadani dengan NIM 0805 1282 32868 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum penginderaan jauh ke lautan. Apa sih ZPPI itu? ZPPI adalah zona potensi penangkapan ikan. Zona potensi ini memiliki parameter SPL dan juga klorofil A yang dimana dijadikan dasar untuk menentukan lokasi dari penangkapan ikan atau fishing ground. Daerah yang memiliki nilai klorofil A yang tinggi kaya akan nutrien, sehingga biota laut khususnya ikan pelagis banyak yang berkumpul. Hal tersebut menjadikan penentuan daerah penangkapan ikan. Nah, untuk satelit yang digunakan itu adalah satelit Aqua yang membawa sensor moderate resolution imaging spektroradiometer atau MODIS dengan resolusi spasial 4 km dan resolusi temporal bulanan. Zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisa SPL dan juga klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS atau The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Nah, kemudian setelah bagian pembahasan, saya akan membuat pengolahan data. Jadi inilah penampakan dari IDW dan CHL. Ini untuk SST, ini untuk CHL. Setelah itu, kita matikan semua. Nah, di sini saya akan melakukan pengolahan data mengenai ZPPI. Kita ke search, kita cari contour, kita pilih yang spatial analysis. Untuk input raster, untuk pertama-tama kita masukkan yang SST. Nah, untuk kontur interval itu 0,5. Base kontur pada SST itu adalah 25. Lalu kita klik OK. Nah, di sini SPL sudah. Setelah itu kita akan lakukan kontur untuk CHL. Ini CHL. Nah, untuk kontur interval dari CHL itu 0,5 dan untuk base konturnya itu 0,2. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih ke editor, start editing. Kita pilih yang kontur SPL terlebih dahulu, lalu klik OK. Nah, setelah itu pada kontur SPL ini kita klik kanan, kita open attribute table. Kita pilih yang di sini table option, select by attribute. Kita klik dua kali kontur, lebih dari 32. Lalu apply. Udah kan? Setelah itu kita editor, save edit, dan stop editing. Kemudian kita ke sini, kontur CHL. Tapi pertama-tama kita editor, start editing, kita pilih yang CHL. Oke. Setelah itu yang di CHL kita klik kanan, open attribute table. Setelah itu di sini kita klik select by attribute. Di sini kontur lebih dari 2. Lalu kita apply. Sudah kan? Lalu kita editor lagi, save edit dan stop editing. Sudah, kita ke geoprocessing, kita pilih intersect. Nah, yang input feature-nya itu kita masukkan kontur SPL dan juga kontur CHL. Untuk output type-nya ini kita pilih yang point. Kita pilih yang point. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terdapat titik-titik di ujung sini. Nah, di situ kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih di edit simbol. Nah, untuk type-nya itu kita pilih yang karakter marker simbol. Untuk fontnya kita pilih yang Esri Environmental and Icon. Lalu kita pilih gambar ikan. Ini. Kita bisa ganti warnanya. Misalnya kita ganti jadi warna merah, untuk ukurannya juga bisa diperbesar. Jika ingin diperbesar, terus oke. Lalu oke. Ini kan, ini jadi bentuk dari ikannya. Sini ikannya. Kita bisa perbesar lagi jika ingin lebih diperbesar lagi. Soalnya ini mau diperkecil layarnya.
Oke. Nah, di sini itu saja. Kita bisa add base map, lalu pilih yang imagery. Tunggu. Nah, di sini base mapnya sudah muncul. Kita bisa matikan ID kabunya. Nah, di sini udah ada kan gambar dari ikannya ini. Setelah itu, kita pilih ke sini. Kita pilih jadi circle. Kita ambil daerah ini yang ada ikannya. Terus kita klik ini, terus kita tarik. Nah, kita bisa atur di sini no color, dan untuk gambar garisnya itu kita bisa ganti di sini. Kita ganti jadi warna ungu saja. Nah, di sini sudah kan ZPPI setelah selesai. Baiklah, setelah pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan dari ZPPI ini sendiri, yaitu eh, saya telah melakukan pengolahan data yang dimana dilakukan pengolahan data mengenai SPL dan juga CHL terlebih dahulu untuk menentukan zona penangkapan zona potensi penangkapan ikan. Jadi, saya telah melakukan pengolahan data setelah melakukan IDW, SPL, dan CHL. Saya melakukan kontur. Kontur itu yang akhirnya pada intersect akan menghasilkan zona potensi penangkapan ikan. Nah, memetakan zona potensi penangkapan ikan menggunakan teknik penginderaan jauh itu saya menggunakan satelit MODIS, di mana yang sudah di-download sebelumnya dari website Ocean Color. Setelah setelah pembahasan, pengolahan data, kesimpulan, maka dari itu tahapan terakhir dari laporan ZPPI ini adalah saran. Saran yang dapat saya berikan kepada pengolahan ZPPI ini adalah saya harap pengolahan data yang ada di video ataupun di modul itu sesuai dengan saat di praktikumnya. Mungkin di praktikum itu cara menyingkatnya karena saya sendiri itu mengikuti tata cara yang dari praktikum karena saya melihat dari video itu terdapat kesalahan pengolahan data, sedangkan saya sendiri tidak tahu letaknya di mana karena mengikuti tata cara dari video asisten. Mungkin sekian dari kesimpulan, saran, pengolahan data, juga pembahasan mengenai ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Saya minta maaf apabila saya ada kata ataupun menyinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.